warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Yulestari. Kali ini saya akan mempresentasikan pelajaran PPKN bab 1 mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM secara dalam perspektif Pancasila. Kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama. Ciri-ciri HAM. Yang pertama, hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Baik, selanjutnya. Pelanggaran HAM juga terdapat dalam Pancasila. Salah satunya sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 29 tentang agama. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terdapat pada pasal 6 dan pasal 27, pasal 28A dan pasal 28B. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Terdapat dalam UUD 1945, pasal 1, pasal 32, pasal 35, pasal 36, 36A, 36B, dan 36C. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terdapat dalam UUD 1945, pasal 1 ayat 2, pasal 2 dan 3, pasal 4 dan 5. Selanjutnya yang terakhir sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat dalam UUD 1945, pasal 27, pasal 33, dan pasal 34. Aspek instrumental. Apa sih aspek instrumental itu? Aspek instrumental yaitu pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar. Pada umumnya pelaksanaan tersebut dalam wujud normal sosial dan normal hukum untuk selanjutnya terkristalisasi dalam lembaga-lembaga yang sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini terdapat dalam UUD 1945, ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, dan keputusan Presiden. Selanjutnya, pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 Angka 6 tentang hak asasi manusia. Yaitu, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Selanjutnya, kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklarifikasikan menjadi dua. Yang A, kejahatan genosida, sedangkan yang B, kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang A, kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yang B, kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, atau pemindahan tunduk secara paksa, pemaksaan pemerdekaan, atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya. Peristiwa yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Pembunuhan massal. Pembunuhan massal ini terdapat 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda yang dipimpin oleh Kapten Westerling. Yang kedua, pembunuhan 43 penduduk Rawagede oleh tentara Belanda. Yang ketiga, kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Ledakan bom di Bali. Ini foto-fotonya. Ledakan bom di Bali ini terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002. Terjadi 3 kali ledakan. Ini foto-fotonya. Selanjutnya,
Kasus Marsina. Beliau adalah aktivis dan buruh pabrik zaman pemerintahan Orde Baru, bekerja pada PT Catur Putra Suryo Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Selanjutnya, apakah penyebab terjadinya pelanggaran HAM? Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM, salah satunya adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Rendahnya kesadaran HAM dan sikap tidak toleran bisa menjadi beberapa faktor yang menyebabkan si pelanggar melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain. Selanjutnya, proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat menurut UU nomor 26 tahun 2000. A. Penyelidikan oleh Komnas HAM. B. Penyelidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. C. Penuntutan. Dan D. Pemeriksaan di pengadilan. Oke, kita lanjut selanjutnya. Peradilan Internasional HAM. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk Komisi untuk Hak Asasi Manusia. The United Nations Commission on Human Rights memiliki kekuasaan untuk mengadili dan menghukum para penjahat kemanusiaan internasional pelanggar HAM berat, terdiri dari 18 negara, berkembang menjadi 43 anggota. Indonesia diterima tahun 1991. Baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.